Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Triwardana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini saya akan merangkum pelajaran pada semester ini, yaitu mata kuliah Al-Islam. Yang pertama, hakikat ibadah. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mewujudkan hubungan antar sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. Solat. Tujuan melaksanakan solat adalah untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang baik, sebagai tanda kepatuhan umat muslim kepada Sang Khalik, sebagai pembeda antara muslim dan non-muslim. Secara umum, fungsi solat adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah, menghidupkan rasa takut kepada Allah, menyuburkan pokok-pokok dan asas-asas tauhid, tali penghubung yang menghubungkan hamba dengan Allah Khaliknya, mendidik dan melatih kita menjadi orang yang tenang, dapat menghadapi segala kesusahan dalam hati, menghilangkan tabiat loba, tidak takut kemiskinan dan kelaparan karena banyak mengeluarkan harta di jalan Allah, menghasilkan ketetapan pendirian, mengekalkan kita mengerjakan kebajikan, memelihara aturan-aturan dan disiplin, menjadi penghalang untuk mengerjakan kemungkaran dan keburukan, menyebabkan kita berani meninggalkan maksiat dan tidak berani meninggalkan taat. Puasa atau siam menurut bahasa bermakna menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Menurut arti, istilah siam adalah menahan diri dari makan, minum dan bersenang-senang dengan istri mulai dari fajar hingga maghrib. Karena mengharapkan ridho Allah, akan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan memperhatikan Allah dan dengan mendidik bermacam kehendak. Siam adalah ajaran Islam terbagi menjadi 3 macam, yaitu puasa wajib, yang meliputi puasa Ramadan, puasa kifarat atau puasa denda, puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah, yang meliputi puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, puasa putih, puasa tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, puasa bulan Muharram 9 dan 10 Muharram, puasa Sa'ban dan puasa Daud. Yang ketiga, puasa yang diharamkan, yang meliputi puasa 2 hari raya, puasa hari Tasri, puasa terus-menerus panjang masa puasa yang tidak ada tuntunannya. Selanjutnya, akhlak. Terdapat beberapa cara untuk membentuk dan membina akhlak mulia. Antara cara-cara itu ialah melalui pendidikan imam sebagai asas akhlak, melalui latihan dan bimbingan pendidik berkualiti, mengambil Rasulullah SAW, faktor-faktor keruntuhan akhlak, lingkungan, sosial, nafsu, syaitan. Cara-cara mengatasi dan memperbaiki akhlak dalam Islam. Menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa, mengawal panca indera daripada melihat atau mendengar perkara-perkara yang membangkitkan atau menguatkan syahwat dan hawa nafsu yang menjadi puncak segala sifat buruk dan keji. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Akhlak merupakan suatu perlakuan yang tetap sifatnya di dalam jiwa. Seseorang yang tidak memerlukan daya pemikiran di dalam melakukan sesuatu tindakan. Berdasarkan apa yang telah menjadi pokok bahasan pada materi di atas, maka secara sederhana dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu akhlak merupakan cerminan dari agama Islam itu sendiri, di mana bila akhlak seorang manusia mencerminkan sebuah kebaikan, kesucian, kesopanan dan lain sebagainya yang bertujuan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ukuran baik dan buruknya akhlak adalah syarak, yaitu apa yang diperintahkan oleh syarak itulah yang baik dan apa yang dilarang oleh syarak itulah yang buruk. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi lingkungan serta kebudayaan masyarakat. Apabila dalam lingkungan masyarakat tersebut tidak memiliki tembok yang kuat, niscaya keruntuhan akhlak dan moral lah yang akan terjadi, yaitu dimulai dengan hilangnya norma-norma dalam masyarakat tersebut. Yang pertama, akhlak kepada Allah dan Rasulnya.
Yang kedua, akhlak dalam keluarga. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan sosial. Yang keempat, akhlak berbangsa dan bernegara. Akhlak dalam berkeluarga. Akhlak dalam berkeluarga, akhlak dengan ibu bapa, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapa. Berbuat baik di sini mengandung arti meliputi dari segi perbuatan, perkataan dan tingkah laku. Contohnya, berkata dengan sopan dan hormat, merendahkan diri, berdoa untuk keduanya dan menjaga keperluan hidupnya apabila mereka telah uzur dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Akhlak suami istri, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan gaulilah olehmu istri-istri itu dengan baik. Akhlak dengan anak-anak, Islam menetapkan peraturan terhadap anak-anak. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kanak-kanak lelaki disembelih akikahnya pada hari ke-7 dari kelahirannya dan diberi nama dengan baik-baik dan dihindarkan ia daripada perkara-perkara yang dimudaratkan. Apabila berusia 6 tahun, hendaklah diberi pengajaran dan pendidikan akhlak yang baik. Akhlak dengan kaum kerabat. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Akhlak sosial. Akhlak lingkungan sosial. Akhlak dengan guru. Maksud dari sebuah hadis Nabi, muliakanlah orang yang kamu belajar daripadanya. Setiap murid dikehendaki memuliakan dan menghormati gurunya, karena peranan guru mengajarkan sesuatu ilmu yang merupakan perkara penting, di mana dengan ilmu tersebut manusia dapat menduduki tempat yang mulia dan terhormat dan dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup, sama ada kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Akhlak kepada jiran tetangga. Umat Islam dituntut supaya berbuat baik terhadap jiran tetangga. Contohnya, tidak menyusahkan atau mengganggu mereka seperti membunyikan radio kuat-kuat, tidak membuang sampah di muka rumah, tidak menyakiti hati mereka dengan perkataan-perkataan kasar atau tidak sopan dan sebagainya. Malah berbuat baik terhadap jiran tetangga dalam pengertian itu dapat memberikan sesuatu pemberian kepada mereka, sama ada sokong moral atau material. Memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga adalah perkara yang sangat ditentukan dalam syariat Islam. Hal ini juga telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nisa ayat 36. Sebagai seorang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan haknya. Menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari akar kata nasya yang berarti lupa, dan jika dilihat dari akar kata al-uns, maka kata insan berarti jinak. Dari kedua akar kata tersebut, kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Dalam arti manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Keberadaan manusia sangat nyata sekali berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti dalam kenyataan, manusia adalah makhluk yang berjalan di atas dua kaki dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Sedangkan berpikir itu sendiri merupakan sifat dasar dari manusia yang menentukan hakikat manusia itu sendiri dan membedakannya dengan makhluk lainnya. Islam dalam masalah harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selain itu, harta juga merupakan kehidupan dunia sebagai cobaan fitnah, sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. Fungsi harta adalah untuk menopang kehidupan manusia, karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Baiklah, sekian hasil rangkuman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.